Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri ingin memaparkan materi tentang penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa dini. Masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami istri, orang tua, dan pencari nafkah. Mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan, dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Penyesuaian diri menjadikan periode ini suatu periode khusus dan sulit dari rentang hidup seseorang. Periode ini sangat sulit sebab sejauh ini sebagian besar anak mempunyai orang tua, guru, teman, atau orang-orang lain yang bersedia menolong mereka mengadakan penyesuaian diri. Sekarang, sebagai orang dewasa, mereka diharapkan mengadakan penyesuaian diri secara mandiri. Apabila mereka menemukan kesulitan-kesulitan yang sukar diatasi, mereka ragu-ragu untuk meminta pertolongan dan nasihat orang lain, karena enggan kalau dianggap belum dewasa. Jadi, penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa awal yang pertama ialah pilihan pekerjaan. Penyesuaian pertama yang dianggap faktor pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis. Banyak orang dewasa muda yang tidak atau kurang memiliki keterampilan untuk pekerjaan tertentu, serta tidak sesuai pula dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Masa ini disebut masa berharap bekerja atau job hopping, yang biasa terjadi pada waktu orang dewasa berusia 20-30-an. Memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakatnya dapat dilihat dari beberapa faktor umum seperti apakah dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilihnya, mampu menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik, dan keharusan membayar uang atau tanggung jawab lainnya. Orang dewasa muda yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggung beban keluarga sering lebih cepat dalam menentukan bidang pekerjaan yang diminati dibandingkan dengan orang dewasa muda yang tidak mempunyai tanggungan keluarga. Yang kedua, stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah pilihan jurusan. Harus dilakukan dengan mantap. Apabila daya tarik seseorang terhadap pekerjaan digunakan sebagai pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan, maka sebagai orang dewasa mereka biasanya kurang berminat untuk menukar pekerjaan tersebut dengan jenis pekerjaan lain, walaupun faktor lain mempengaruhi motivasi seseorang untuk memilih pekerjaan. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Havigers dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Sikap kerja yang menopang masyarakat ialah pekerja yang bersikap menopang masyarakat dalam dirinya, kurang atau tidak berminat akan kerjanya dan hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerja semacam ini, orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. Orang semacam ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan, dan memandang hari masa depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. Sedangkan sikap kerja yang melibatkan ego, pekerja yang dalam bekerja melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lainnya, bekerja dianggap sebagai prestis yang diperoleh, tempat atau melakukan partisipasi sosial, atau sebagai sumber kesenangan intrinsik, atau merupakan ekspresi dari pribadi yang kreatif dan juga merupakan
Cara memanfaatkan waktu dengan cara yang rutin dan menyenangkan. Penyesuaian diri pria dan wanita memiliki perbedaan, yaitu penyesuaian diri pria ada sejumlah kondisi yang penting bagi pria yang mempengaruhi proses penyesuaian pria terhadap pekerjaannya. Pertama, apabila pekerjaannya memungkinkannya untuk berperan, maka ia akan memainkan perannya. Ia akan merasa sangat puas dan proses penyesuaian berjalan dengan sangat harmonis. Kedua, kepuasan dapat diperoleh apabila pria merasa bahwa pekerjaannya menuntut banyak kemampuan yang dimiliki dan hasil pendidikannya. Ketiga, proses penyesuaian dengan pekerjaan dipengaruhi oleh cara pria menyesuaikan dirinya dengan wewenang. Keempat, penyesuaian terhadap pekerjaan mempengaruhi oleh meningkat tidaknya gaji yang diterima. Selanjutnya, penyesuaian diri pada wanita. Ada 6 faktor penting yang mempengaruhi penyesuaian diri wanita terhadap pekerjaannya. Yang pertama, bila wanita tidak mampu lagi untuk memperoleh pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan tingkat kemampuan, pendidikan dan latihan yang pernah diperoleh serta impian dirinya, maka mereka akan mengalami frustasi. Yang kedua, apabila wanita merasa bahwa mereka melakukan pekerjaan yang tidak berkembang atau pasif, khususnya bila mereka mendekati usia madya, mereka sering merasa menjadi bos betina yang jalang, atau yang selalu melampiaskan kekesalannya kepada bawahannya. Yang ketiga, apabila telah membentuk aspirasi kerja yang sesuai, mereka cenderung menjadi frustasi bila mereka menemukan bahwa kemampuan dan pelatihan mereka membenarkan aspirasi yang lebih tinggi. Yang keempat, apabila peran kepemimpinan wanita ditolak, khususnya di tempat kerja, sekolah, atau kantor, mereka tidak hanya frustasi, tetapi juga akan marah bila peran tersebut diambil oleh pria. Yang kelima, banyak wanita yang menyukai kalau harus melaksanakan beban tugas ganda. Satu tugas dalam dunia kerja perkantoran dan satu lagi tugas rumah tangga. Yang keenam, wanita banyak yang setelah lama bekerja di kantor, mereka merasa pasrah dan tidak sanggup lagi apabila mereka diharapkan untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.